Oke, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah kali ini, untuk mata kuliah perbankan digital dan fintech. Dan seperti yang sudah saya infokan dari pertemuan sebelumnya, dari minggu sebelumnya, bahwa di kuliah hari ini kita akan menggabungkan, 2 materi karena sebenarnya keduanya cukup erat berhubungan dan bisa digabungkan di dalam satu waktu karena memang terutama untuk materi kayak petunjuk penyelenggaraan digital branch itu kebanyakan cuman kayak list, cuman kayak requirement saja yang nggak terlalu banyak memerlukan penafsiran. Dan bahkan khusus untuk aturan dari regulator dari OJK atau BI, kalau nanti misalnya kalian kerja di uh, industri keuangan, peraturan dari regulator itu tidak boleh diinterpretasikan oleh orang biasa. Kalaupun misalnya kita ada yang nggak jelas, kita harus bilang ke bagian compliance atau yang berhubungan dengan itu, tanya ke mereka, ini maksudnya apa? Gitu. Jadi memang peraturan itu benar-benar saklek harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera. Kalau ada yang kurang jelas, kita akan minta advice dari bagian compliance biasanya kalau di bank ya, gitu. Oke, kita mulai aja seperti biasa. Kita lihat dari pelajaran sebelumnya, kita membahas tentang distributed ledger technology, blockchain, dan cryptocurrency di masa depan itu seperti apa. Jadi di sini minggu kemarin kita udah membahas potensi penggunaan teknologi blockchain dalam dunia perbankan. Bahkan nggak cuma perbankan, juga di banyak sektor lainnya. Jadi ada 12 kalau nggak salah itu, dan termasuk ada kata-kata dari 2 kepala negara yang mengatakan bahwa ini teknologi blockchain bagus, ini akan kita pakai. Jadi itu yang dilakukan oleh pemimpin Rusia. Jadi Vladimir Putin bilang bahwa kita akan menggunakan blockchain untuk di pemerintahan, terutama sektor transportasi. Yang kedua adalah penguasa dari Dubai yang mengatakan bahwa kita akan pakai teknologi blockchain untuk di transaksi pemerintahan supaya transparan, gampang dilihat orang. Oke, sekarang kita masuk di kuliah yang sekarang, yang hari ini. Nah, kita lihat sistem regulator atau sistem hukum itu jauh mundur ke belakang sejarahnya, bahkan lebih tua dibanding bank. Bank sendiri mulai di abad 15, itu aja udah tua. Ini lebih ke belakang lagi. Jadi sistem regulasi ini dibangun waktu kegiatan orang masih pakai kertas, ngapa-ngapain masih pakai kertas, persetujuan masih pakai kertas, buku masih pakai kertas, semua masih pakai kertas, dan data ya masih jarang. Data ada ya yang di kertas gitu. Dan kalaupun ada computing power, ada komputer, itu mungkin seluruh dunia cuma punya 2 atau 3 gitu, yang masih sangat mahal. Sehingga karena ruang lingkupnya seperti itu, waktu dia dilahirkan, jadinya dia nggak aware dong, dia nggak merasa perlu, oh gue nggak perlu untuk berevolusi atau berkembang terlalu cepat atau apa, nggak perlu melihat nature digital seperti apa, karena memang dulu we had no idea, kita nggak tahu kan. Memang mereka nggak salah juga. Makanya di sini kita akan melihat apa sih yang dihadapi oleh si regulator ini waktu dia mau mengatur fintech yang nature-nya benar-benar beda, bertolak belakang banget nature-nya si regulator dan nature-nya fintech. Oke, walaupun sudah ada usaha dari orang untuk kayak menjembatani gap itu. Jadi gapnya nih kan lebar ya. Ada usaha orang untuk menjembatani. Maksudnya gimana?
Kan kemarin kita ingat kalau smart contract itu bahkan dari sisi hukumnya aja juga bingung. Ini mau dibilang apa nih? Mau dibilang verbal atau written? Mau dibilang verbal atau tertulis gitu? Dan hukum apa yang mau dipakai bla 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 itu segitu apa? Banyak kesulitannya di situ. Open law itu pengen menjembatani dengan dia berusaha mengimplementasikan legal agreement itu dimasukkan ke dalam smart contract. Istilahnya ada lawyer atau orang yang ngerti hukum. Nah, dia nanti akan memasukkan aspek hukum itu kalau diterjemahkan ke dalam smart contract itu seperti apa. Jadi harus orang yang ngerti hukum dan dia ngerti IT. Tapi ini sebenarnya cuman kayak solusi sementara, patch ya istilahnya kalau di IT. Karena apa? Dia nggak mengadres itu apa ya? Nggak melihat problem yang mendasar. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Problem yang mendasar itu kayak apa. Jadi, tadi ada open law. Nah, yang ideal itu seharusnya adalah regulasi yang secara natif dia itu digital. Jadi, dibuat dari nol. Kalau tadi kita tahu kan hukum itu didasarkan pada sesuatu yang udah lama banget, sejarahnya udah panjang banget ke belakang. Dibuat pada saat orang masih pakai paper, belum komputer, mungkin seluruh dunia cuma satu atau dua atau mungkin tiga. Nah, ini digital native regulation itu harus design from scratch, dan secara waktu transisi dia harus jalan bareng. Karena apa? Supaya buat redundancy kan. Kalau misalnya, oh yang satu nggak bisa, coba lihat yang lama nggak bisa, lihat yang baru udah ada atau belum. Karena memang biasanya seperti itu. Itu pun yang dilakukan oleh bank kalau mau ganti core banking. Jadi istilahnya dia mau ganti core banking, yang lama tetap jalan dulu, yang baru jalan setahun, yang lama tetap jalan setahun. Jadi ada satu periode 1 tahun di mana dua-duanya jalan bareng, itu minimal. Jadi itu yang hal yang sama yang harus dilakukan kalau misalnya ada digital native regulation, dia harus jalan bareng dengan regulasi yang nggak digital native, yang biasa gitu ya, yang konvensional. Dan ini kalau nanti kalian lihat di PowerPoint-nya itu, ini ada hyperlink-nya untuk PDF dari apa yang telah dilakukan oleh Badan Financial Conduct di UK. Jadi kayak OJK-nya di UK, mereka sudah mulai mengatur ini kalau misalnya regulatory reporting atau pelaporan ke bank sentral itu dilakukan bukan cuma secara digital, karena selama ini sudah secara digital, orang yang ngetik, dia upload, dia lapor. Tapi ini gimana kalau yang mempersiapkan itu bukan orang tapi mesin. Jadi semuanya udah otomasi, mesin yang melakukan, aspek hukumnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu mereka sudah mulai. Jadi di situ mereka udah mulai melihat ini findingsnya ada apa aja nih. Begitu dilihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa keterbatasannya. Jadi kalian bisa lihat di situ PDF-nya, ya itu bahasanya mungkin agak-agak boring, tapi lihat aja di situ findingsnya terakhir apa. Udah sampai di mana? Memang belum selesai, belum fully finished, tapi di sini negara lain harus sudah mulai mencontoh di UK itu bahwa mereka sudah ke arah sana, karena cuman patching itu nggak akan bisa. Karena apa istilahnya? Ini aturan hukum dibuat yaitu tadi zaman boro-boro digital ada, komputernya cuma 2, cuma 3, semua masih paper based, pola pikirnya benar-benar beda. Bahkan dia nggak tahu, nggak aware dengan si hyper connected consumer itu seperti apa. Karena kalaupun ada misalnya nih ada sesuatu yang berhubungan dengan hyper connected, terus terjadi masalah hukum misalnya, pasti akan dibawanya ke kasus apa? Pidana atau perdata kan? Sesuatu yang memang itu konvensional sekali. Jadi nggak tahu nantinya ininya seperti apa. Ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya di smart contract nih, ada 2 orang. Anggaplah salah satu gaptek, dia nggak ngerti. Secara verbal udah dibilangin, iya Pak nanti kontraknya begini ya, begini, begini, begini. Masukin ke di smart contract, dia cuman iya aja, oke, dia nggak tahu seperti apa. Begitu dikasih lihat dong codingnya, ini Pak di smart contract kayak gini, dia nggak ngerti kan, cuman kan karena gengsi kan, oh iya 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 gitu. Ternyata begitu pas udah jalan, terus dia bingung, loh kok saya nggak dibayar-bayar misalnya gitu.
Saya nggak dibayar-bayar, katanya janjinya mau dibayar. Begitu dia telepon ke orangnya, kok kamu belum bayar? Loh Pak, kan di smart contract kelihatan dibayarnya kalau apa gitu. Misalnya kalau resinya udah valid 5 hari kemudian atau apa gitu. Loh saya nggak lihat, loh Bapak udah dikasih tunjuk gitu kan. Nah misalnya ada konflik seperti ini, itu gimana ngatasinnya secara hukum? Misalnya perdata, hukum mana? Karena misalnya si A sama si B ini beda negara, yaitu yang saya bilang masalah klasik. Kan kalau di trade finance itu ada yang namanya arbitrase internasional. Apakah itu dipakai untuk kasus si blockchain atau smart contract ini? Belum ada pembahasannya. Oke. Nah, di sini si regulator itu dia menghadapi the worst case, versi terburuk dari innovators dilemma. Innovators dilemma itu apa? Yang gampangnya gini. Biar gampang kita ngingetnya, biar gampang kita mengasosiasikan dengan dua kata ini nih. Innovators dilemma. Inovator berarti kan dia ada inovasi, ada barang baru. Dilemanya tuh apa? Ini ada barang baru, mau menggantikan yang lama. Yang baru pasti lebih bagus, lebih canggih, lebih cepat, lebih efisien. Tapi yang lama udah terbukti jalan. Udah bertahun-tahun semuanya jalan mulus. Kita nggak tahu dong, yang baru benar lebih cepat. Tapi dia durable nggak, tahan lama nggak, jangan-jangan dipakai sebulan udah rusak, misalnya dipakai 3 bulan udah rusak. Ini dilemanya kan, mau pakai yang lama yang sudah terbukti bagus tapi lambat dibanding yang baru kan. Mau pakai yang lama udah terbukti bagus, atau kita mau pakai yang cepet nih, ini jauh lebih cepet kan memang, tapi kita nggak tahu nih ini, karena pasti selalu ada risiko kan, namanya yang baru belum teruji dong, apa dia 3 bulan rusak, 4 bulan rusak, atau kalau misalnya rusak gampang diganti atau enggak gitu ya. Intinya ini ada dua pilihan yang dua-duanya punya pro dan kontra sendiri. Itu intinya innovators dilemma. Jadi dia menghadapi dua alternatif yang sulit, mau yang A atau yang B gitu. Mungkin kalau di kita hampir mirip kayak buah si malakama gitu ya. Cuman kalau buah si malakama efeknya kan negatif ya. Kesannya kayak dimakan, yang satu mati, nggak dimakan, yang lain mati gitu. Kalau ini nggak ada yang mati sih. Ini cuman intinya ada resiko nih kalau ambil pilihan yang pakai yang lama, ada resiko. Ambil pilihan yang baru, ada resiko. Dua-duanya ada resikonya. Oke. Dan seperti yang kita tahu ya, karena apa? Sistem peraturan dibangun jadul banget kan, udah way back, udah bukan boomer lagi, udah ke belakang banget. Jadi memang dia dibuat nggak untuk perubahan yang cepat ya. Karena apa? Kalau kalian tahu zaman dulu atau misalnya baca gitu ya di cerita-cerita ya, wah saya mau ke kota, ya kalau kita kan mikir kita mau ke kota ya sejam, mungkin kurang, kalau macet ya 1,5 jam. Ya kalau zaman dulu kan enggak, saya mau ke kota, kamu balik kapan? Bulan depan. Waktu itu kayaknya agak panjang kalau zaman dulu kan. Kalau sekarang kan semua lebih cepat gitu. Karena apa? Emang mobilnya lebih cepat, lebih murah, lebih irit, komputer lebih cepat. Dan regulasi itu dibangun di teknologi zaman dulu yang orang kalau pergi hitungannya bulan. Mau pergi kemana? Oh saya mau ke Jawa nih, balik kapan? Ya tahun depan deh paling cepet gitu loh. Oke. Nah kita lihat di sini, bahkan karena memang dia tanda kutip jadul, dia juga frameworknya. Kalau kita lihat dari sisi yang digital nih, frameworknya itu risk averse. Risk averse itu maksudnya gimana? Dia nggak suka dengan resiko. Padahal nature dari invention, penemuan itu resiko kan. Kita mencoba hal yang baru, resiko. Sementara tadi dia punya dilema, yang baru apa yang lama. Kalau yang namanya penemu, dia pasti nyoba sesuatu yang baru, yang benar-benar dunia bahkan nggak tahu sama sekali keberadaannya. Menemukan penisilin, menemukan bakteri, menemukan apa misalnya, mobil 4 tak, menemukan macam-macam kan. Yang kedua, deliberate. Deliberate itu maksudnya secara sadar sukarela. Dan itu apa? Bagi di digital itu dianggapnya lambat.
Ya kita kalau mau analogi yang gampang, kalau anak TK nih, anak TK cuman dibilangin, ayo ayo belajar yo, ayo ayo gitu. Nggak dikasih tahu kapan, nggak dikasih tahu apa, yang penting biar kesadaran aja gitu. Itu sampai berjam-jam juga nggak bakal nurut kan. Tapi kalau misalnya pakai tangan digiring, walaupun dengan lemah lembut, tapi pakai tangan digiring, kasih tahu, oke kita belajar 5 menit lagi ya. Ada waktu, ada goalsnya, ada constraint semuanya, dan ada sedikit force, tanda kutip ya, pakai tangan gitu ya. Itu lebih cepat. Karena apa? Kita dari sisi digital tingkat kecepatannya beda gitu sama mereka. Karena memang nggak ada yang salah di sini. Mereka memang based on dari dunia yang waktu itu kalau pergi ke kota masih seminggu gitu. Sementara sekarang pergi ke kota paling cepat sejam kalau macet. Nah, yang ketiga itu clear. Tapi dari sisi digital itu ngelihatnya rigid, kaku. Maksudnya gimana? Sebenarnya dua-duanya nggak salah sih. Contoh yang gampang gini. Saya mau nyuruh orang untuk beli kayu. Saya nyuruh orang untuk beli kayu. Supaya nggak salah paham, saya harus bilang detail dong. Tolong belikan kayu. Kayunya kayu apa? Kayu jati Belanda. Ukurannya berapa? Ukurannya eh, antara 10 sampai 15 cm misalnya. Diameter berapa? Diameter antara 3 sampai 4 cm. Jelaskan. Ya nggak mungkin salah gitu. Jadi orangnya nggak mungkin beli plastik, orangnya nggak mungkin beli besi, orangnya nggak mungkin beli kerupuk atau apa, dan dia nggak mungkin beli kayu yang ukurannya 2 cm atau mungkin 3 meter, nggak mungkin karena instruksinya jelas. Tapi itu juga jadi masalah. Tadi misalnya contohnya apa? Diameter 3 sampai 4 cm. Dia datang ke toko, ada diameternya beda tipis 2,9 cm. Aturan jelas kan, 3 sampai 4, 2,9 nggak diambil. Walaupun kalau bagi tukang kayu atau apa, alah cuma selisih 0,1 cm, ambillah. Tapi kalau di aturan enggak dong, harus sesuai dengan aturan kan, dengan angka. Atau kalau misalnya panjangnya kurang 0,1 cm atau lebih 0,3 cm, nggak bakal diambil. Itu yang dibilang rigid, kaku. Dua-duanya ada pro sama konnya kan, gitu. Makanya kenapa dibilang innovators dilemma gitu. Jadi dilemanya itu apa? Si regulator dia harus milih nih. Ini teknologi yang baru dengan semua benefitnya itu mau ditahan, mau diblok atau dibolehkan untuk jalan dengan konsekuensi ada risiko. Itu innovators dilemanya nih. Oke. Nah, ini kita nggak akan bahas poin per poin karena ini sebenarnya cukup jelas. Saya akan membahas sekilas saja obstacles atau hambatan yang dihadapin si regulator. Itu apa aja sih? Yang paling gampang, struktur dan domain yang lama. Karena apa? Ya tadi kan dibangunnya di zamannya masih paper based. Jadi kita mau lihat contoh yang paling gampang analoginya struktur itu adalah di pertemuan kuliah sebelumnya waktu kita membahas bank agile seperti apa, struktur organisasi seperti apa. Di situ kita melihat kan, bagi yang baru nih, struktur lama itu terlalu gendut, terlalu bertele-tele, terlalu nggak efisien. Itu juga yang dilihat oleh si digital ini terhadap sistem hukum yang ada, yang dasarnya dari dunia yang lama, yang zaman dulu. Old structure and domain. Organization culture itu uh, sama dengan waktu kita pas ngebahas si Agile Bank itu. Jadi kalau di bank yang sekarang nih, yang lama itu semua masih dibikin silo. Silo itu apa? Dibikin terisolir. Jadi departemen A nggak boleh dan nggak akan tahu apa yang dilakukan departemen B. B nggak tahu apa yang dilakukan departemen C. A nggak tahu apa yang dilakukan C. C nggak tahu apa yang dilakukan A. Dibikin silo. Dibikin mungkin analoginya kurang lebih kacamata kuda. Pokoknya udah jalan aja ke depan, nggak usah peduliin kiri kanan. Nanti yang
tahu kegiatan departemen A, B, sama C itu nanti cuman yang top level bagian atas. Dibilangnya istilahnya kalau di banking tuh helicopter view. Cuman yang tahu yang bisa put the pieces together, yang bisa ngelihat puzzle-nya seperti apa itu cuman yang di atas-atas. Yang bawah nggak perlu, nggak boleh, dan nggak akan tahu. Gitu. Incentive system. Kita ingat waktu zamannya kita ngomongin apa namanya? Krismon. Incentive system kalau di IT itu udah gampang. Udah terlihat bahwa memang you will be rewarded based on your merit. Kamu kerja seperti apa, dapetnya segitu. Tapi kalau di yang sekarang, di bank, bahkan di tempat yang lain juga sama kan. Contohnya waktu si Krismon tadi, perusahaannya bukan cuma hancur, hilang, bangkrut, hilang, bukan cuma bangkrut, hilang, menyebabkan kesulitan banyak orang lain di seluruh dunia, tetap aja dong dikasih bonus. Insentif sistem, bahkan itu udah sedemikian parahnya, itu yang mendorong munculnya fintech. Oke, eksternal sama internal politics ini juga kalau ini bahkan bukan cuman ada gitu ya, kalau boleh saya bilang. Ini di dalam beberapa proyek saya mengalami secara pribadi, secara langsung saya ngalamin. Misalnya gini, yang namanya proyek untuk ganti core banking itu pasti proyek yang lama, tahunan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai udah tahun pertama udah mulus sesuai schedule. Di tahun kedua baru mulai 2 bulan misalnya, udah mulai dihambat sama banknya. Loh kok bisa? Kok banknya sendiri yang mau, awalnya kenapa dihambat? Karena ternyata pemimpinnya ganti, dirutnya ganti, dirutnya punya agenda sendiri. Dia pengen misalnya masukin ganti core banking tetap jalan, tapi yang ganti perusahaan lain yang punya dia, punya temannya, punya siapapun itu. Akhirnya yang lama pengen disingkirkan. Eksternal politics main, internal politics juga main. Kalau misalnya tadi contohnya internal politik, eksternal gimana? Kalau ternyata perusahaan lain yang mau masuk itu adalah perusahaan rekanan dari pemerintah juga, misalnya banknya bank pemerintah gitu. Skill set ini nanti ada hubungannya juga dengan yang berikutnya. Skill set ya karena kita bayangannya adalah ini sistem yang paper based zaman dulu. Dia sama sekali nggak ngerti itu yang maksudnya. Kalau masalah security, kalau misalnya orang di phishing gimana, kalau orang di apa gimana, itu bahkan mungkin baru sekarang mereka tahu karena banyak kasusnya baru kebayang. Tapi begitu udah ada yang udah mulai belajar masalah phishing, aspek hukumnya gimana, muncul lagi yang lain. Masalah ransomware, muncul lagi yang lain. Kelabakan gitu. Karena emang skill setnya based on paper, the old world. Oke. Nah, ini termasuk juga legal frameworknya. Framework legalnya karena mereka cuma ngelihat ya dunia itu adalah physical object, 3 dimensi. Mereka nggak ngelihat virtual seperti apa. Bahkan contoh yang paling gampang, dulu awal-awal orang nggak nganggap tuh cyberbullying itu sebagai suatu hal yang signifikan. Karena orang mikir kan kalau bully yang tahu, oh ini orang dibully diapain, ditabokin, oh kelihatan matanya benjut apalah gitu kan. Tapi cyberbullying nggak kelihatan kan. Awal-awal kan orang mikir, alah cemen, udahlah nggak usah, biarin aja, cuekin aja. Orang begitu mulai tersentak, begitu ada yang bunuh diri gara-gara cyberbullying, baru orang mikir, masa sih satu orang bunuh diri, 2, 3, 4, baru mulai wait a minute, okay, this is serious gitu. Baru mulai kepikiran, tapi bukan dari awal gitu. Baru mulai kepikiran begitu udah beberapa puluh atau mungkin ratus orang yang bunuh diri, baru mikir wait a minute, okay. Baru mulai dipikirin masalah si cyberbullying ini. Itu legal framework. Karena apa? Karena prosedurnya juga berbelit-belit. Karena kalau hukum itu supaya nggak terlalu mudah diganti, dia akan ada umbrellanya lagi, akan ada pelindungnya lagi, akan ada payung hukumnya lagi. Jadi kalau mau ngeluarin hukum yang baru, itu pasti ada payung hukumnya ke belakang seperti apa. That's why makanya pace-nya lambat, jalannya lambat. Dan ini juga hubungannya dengan keterbatasan komunikasi dan kolaborasi. Contoh yang paling gampang ini
mungkin saya katakan dengan istilah lost in translation. Maksudnya gimana? Kalau kalian nanti ya mungkin sekarang juga udah mulai ngalamin karena ada pandemi, kita semua berhubungan lewat WhatsApp, lewat email. Jadi kalian pengennya A, kalian ngomong lewat WhatsApp atau email, ternyata orang nangkapnya B. Kalian mungkin sadar nggak sadar, kalian sudah pernah ngalamin itu. Faktanya apa? Karena di milenial ada istilah akhirnya yang muncul yang namanya gagal paham. Jadi kita menganggap gue udah kasih tahu kok dia nggak ngerti, nggak jelas gitu ya. Lost in translation. Itu makanya kenapa adanya constraint dalam communication, karena bahasa itu bisa macam-macam. Bahkan untuk sesama yang sama-sama bahasanya Indonesia, kemungkinan nggak ada lost in translation. Tetap aja the choice of word, pemilihan kata-kata bisa beda. Bahkan intonasi bisa beda. Walaupun kita ngirimnya udah perfect, tetap aja di sana terimanya beda. Mungkin dia lagi ngantuk, mungkin lagi apa gitu loh. Jadinya tetap bisa salah paham. Kalau di digital, semua itu 1 atau 0. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa di smart contract, mungkin kalau orang yang awam agak susah bacanya, karena ya itu bahasanya bahasa komputer, tanda kutip ya, bukan bahasa mesin. Bahasa komputer. Jadi if ini A sama dengan ini, then do apa, else do apa gitu. Itu yang nggak akan mungkin salah paham. Tapi ya itu, karena ini bahasanya komputer, orang kebanyakan orang lain pasti nggak ngerti itu. Ini juga karena apa? Karena leadersnya, pemimpin-pemimpin mereka mulai ada zaman sebelum digital. Jadi mereka really had no idea ini kayak apa sih, begitu perkembangannya cepat. Masa sih cepat? Contoh kasusnya itu tadi kayak cyberbullying. Orang juga nggak ngeh gitu kan. Masa sih orang cuman dibully di internet doang, cuman pakai kata-kata, kok bisa sih sampai berat banget gitu. Itu awalnya pendapat orang. Cuman mereka baru bisa sadar begitu 1 bunuh diri, 2 bunuh diri, 3, 4, 5, 10, 100, baru mulai mikir gitu. Terlepas dari mereka tetap nggak ngeh nih, kok bisa, tetap ada itu di otak, kok bisa ya. Tapi mereka mau nggak mau mulai bertindak begitu udah mulai puluhan bunuh diri, ratusan bunuh diri, mulai bertindak. Tapi di kepala tetap, kok bisa gitu. Pre-digital age leaders. Nah, di sini ada juga hal yang bisa dibilang nggak bisa disalahin. Karena apa? Capture, maksudnya regulatory capture by incumbent industry threatened by change. Ini yang saya waktu itu pernah bilang, kenapa sih neobank nggak boleh masuk? Dihambat atau apa bla bla bla, nggak boleh masuk oleh BI, oleh OJK. Bagi mereka nih sekarang ngelihat, industri bank yang ada nih, semua kan ada bank lokal, bank asing, BPD, semua nih bank yang ada. Ini udah puluhan tahun aman-aman aja, berjalan lancar, menyumbangkan kontribusi yang besar buat ekonomi, udah jalan, udah bagus, nothing's wrong gitu. You cannot fix something that's not wrong kan. Jadinya kan dia mikir, ya ngapain gitu, ngapain gue mikirin digital, ini yang ada udah jalan, udah puluhan tahun nggak masalah gitu. Awalnya kan gitu. Awalnya gitu, karena mereka trap dengan capture bahwa ini kalau kita apa-apain nih, kita mau masukin digital, resikonya apa? Sistemik nih, satu bank yang lain bisa berantakan semua. Itu kan yang dihadapin mereka. Jadi sistemiknya karena apa? Dengan existing laws and regulationnya sendiri. Ini gimana? Karena nanti pasti bisa bertentangan dengan existing law. Kalau bertentangan terus gimana? Harus bikin lagi law yang baru. If digital sama yang lama bertentangan terus gimana? Bikin lagi. Nah, disitulah masalahnya. Jadi, di sini untuk merubah si regulatory itu sangat complicated. Kita udah lihat tadi kan, dan sangat mahal. Maksudnya gimana? Yang rubah peraturan siapa sih? DPR. Ya kan? Tahu sendiri DPR, staf ahlinya ada berapa? Mau dia rapat berapa lama? Itu budget biayanya besar sekali. Karena apa? Mengundang banyak ahli. Misalnya satu anggota DPR punya staf ahli, punya dia sendiri, itu ada 10 atau 20.
tapi nanti mengundang lagi staf ahli dari yang lain, dari bidang ekonomi, perdagangan, dari manalah itu. Sangat mahal gitu. Dan ini mungkin kita mikir, current nature of innovation is very much policy and process based. Masa sih Pak? Emang kalau di swasta gitu? Saya kasih contoh yang gampang. Ini ada ceritanya. Waktu iPhone itu baru mau dilahirkan, si Steve Jobs ini kan dia punya bisa dibilang ambisi, dan dia sangat keras kepala. Waktu itu teknologi belum memungkinkan. Jadi waktu itu teknologi touchscreen udah ada dua-duanya. Resistif sama kapasitif udah ada. Yang sekarang kita pakai namanya kapasitif. Yang resistif itu yang dulu harus pakai stylus, atau kalau kita mau pakai tangan harus pakai kuku. Itu yang resistif. Dua-duanya udah ada. Tapi nggak ada handphone yang bisa fully dioperasikan pakai sentuhan jari, bukan pakai kuku ya, pakai sentuhan jari. Karena apa? Orang waktu itu mikirnya secara teknologikal, nggak mungkin. Mau pakai apa? Ini kapasitif itu udah ada, nggak bisa. Resistif nggak bisa juga, susah. Pakai stylus, mungkin ntar stylusnya hilang atau apa. Bahkan kalau pakai stylus, sering-sering pasti cepat atau lambat akan ada baret atau goresan di layar. Waktu itu, even teknologinya belum ada, semua belum memungkinkan, Steve Jobs sangat kekeh bilang, gua mau handphone yang bisa dioperasikan pakai jari, that's it. Dia nggak tahu gimana caranya, kan dia gaptek, dia nggak ngerti. Tapi dia cuman sangat strongly waktu itu mengeluarkan tanda kutip policy. Pokoknya lu semua harus cari caranya, gimana pun juga. Harus cari caranya. Jadi kalau kalian pengen tahu seberapa keras kepalanya dia, itu orang di Cina. Orang Cina itu yang udah terkenal sangat tahan banting. Itu mereka aja banyak yang bunuh diri gara-gara si Steve Jobs ini. Karena saking terlalu perfeksionis dan terlalu, memang visinya bagus, tapi benar-benar dia kekeh, dia maksa. Waktu itu dia pengen, pokoknya harus ada cara, ini ada handphone yang layar semua, dia nggak suka keyboard, yang harus bisa dioperasikan dengan finger, bukan dengan kuku ya, dengan finger. Teknologi, orang soalnya waktu itu cuma mikir teknologi. Sekarang kita karena udah lihat produk jadinya, kita bisa bilang kan, oh gampang itu tinggal bikinnya dari sisi apa, dari sisi ininya, OS-nya. Mereka dulu nggak kepikiran bahwa itu nggak usah dilihat dari sisi hardware, tinggal dilihat dari sisi softwarenya aja. Jadi tinggal dibuat nih, ini saya bikin very simplistic ya. Jadi nggak usah dilihat lagi hardwarenya, udah pakai yang itu aja, pakai yang kapasitif. Kita nggak pakai yang resistif karena memang dia nggak mau kalau pakai stylus kan, pakai yang kapasitif. Tapi dibuat user interface-nya itu finger friendly. Jadi tombol-tombolnya itu dibuat lebih besar dan mungkin dibuat haptic feedback atau apa, tapi intinya bukan hardware tapi software. Dan itu sudah terjadi. Waktu itu terjadi, memang akhirnya si iPhone itu benar-benar menjungkir balikan dunia, bukan cuman industri telepon tapi semua. Dan waktu itu kita udah sempat bahas kan di Financial Disruptors, seberapa disruptornya si Apple itu. Jadi current nature innovation itu memang very much policy and process based. Even di sektor swasta pun seperti itu. Sama aja di sektor yang lain, termasuk di industri keuangan. Nah, sekarang kita lihat kayak gimana sih peraturan tuh dibuat. Kan tadi kita sekilas ngebahas nih, oh DPR, oh staf ahli, itu kita ngundang yang lain lagi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, dari pemerintah dia akan membuat kebijakan. Nanti dari kebijakan baru diturunkan jadi undang-undang atau undang-undang dengan regulatory bodies-nya. Contohnya apa Pak? KPK. Dulu bikin, kita pengen menghilangkan korupsi, udah bikin undang-undang anti korupsi, plus dibikin KPK-nya. Jadi ada hukumnya, ada regulatory bodies-nya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin nggak ada regulatory bodies tapi ada undang-undangnya. Kayak kan yang kita tahu ada undang-undang ITE, ada undang-undang Kominfo yang lain, ada undang
Ada misalnya kalau di bank banyak banget sih peraturannya, ada Permen, ada POJK, ada apa, peraturan dari Menteri Keuangan atau peraturan dari BI, macam-macam. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya apa tentang aturan-aturan apa aja yang kita lihat, terutama nanti pasti eh, kita lihat masalah masa depan perbankan ini seperti apa ya. Eh, Pertama tadi kan dari pemerintah bikin kebijakan diturunkan menjadi peraturan atau undang-undang atau peraturan menteri atau apa. Kalau misalnya, oh ini ada yang melanggar, langsung didokumentasikan. Begitu didokumentasikan, nanti misalnya, oh ini aturannya ada yang udah nggak bisa nih, nggak sesuai sama zaman misalnya. Itu dibalikin lagi ke pemerintah, bikin lagi nanti kebijakan, muter aja siklusnya seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ini yang bahasanya kalimatnya agak-agak susah gitu ya. Bahwa changes in regulation require both identification of system change or emerging market risk. Jadi, ini bahasa yang gampangnya gimana? Bahasa yang gampangnya tuh gini. Ingat tadi innovators dilemma. Jadi kita ngelihat nih misalnya, ini ada inovasi yang baru, tapi nggak bisa dihambat. Oke, berarti kita harus sudah mulai terima keberadaannya. Begitu kita mau terima, oke kita harus identifikasikan kan. Ini begitu masuk, nantinya di sistem yang lain gimana nih? Pasti akan ada risiko kan. Begitu udah ada risiko, pas mau dimitigasi, mau ditangani, itu pasti akan ada perubahan di bagian operational structure ataupun pada saat mau mengimplementasikan karena adanya hal tersebut. Ini kita lihat yang gampang nih apa? Contohnya, ingat di pertemuan kuliah yang pertama, apa yang nggak mungkin diadopsi sama bank? Bitcoin. Kenapa? Ya benar, karena aturannya negara mana yang mau dipakai. Tapi, lihat akhirnya kayak apa. Akhirnya BI bilang, oke, oke, oke. Emang kita nggak mungkin adopsi. Kita akan bikin Bitcoin versi kita sendiri. Sama sih, based on blockchain technology. Jadi sebenarnya kayak istilahnya, Bitcoinnya ditolak, tapi akhirnya dibikin Bitcoin versi baru gitu. Yang namanya CBDC gitu kan. Central Bank Digital Currency. Jadi, untuk yang digital, ini ada regulatory dilemma. Ada dilema. Dan nggak akan mungkin bisa ditolak begitu aja. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kenapa nggak bisa ditolak begitu aja? Pertama, kita lihat dulu tadi contohnya Bitcoin kan. Di sisi regulatory nih, di sisi yang ngatur atau pemerintah, Bitcoin itu apa sih? Alternative currency. Benar. Ponzi scheme. Benar juga. Loh, apa Pak Ponzi scheme? Arisan berantai. Maksudnya gimana? Jadi orang suruh bayar ke A bayar ke B bayar ke C. Itu kalau jalan terus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tengah jalan mulai berhenti, yang rugi adalah yang terakhir. Tapi intinya itu adalah something yang illegal, yang melanggar hukum. Apakah ini evolusi dari moneter? Ya. Ini marketplace? Ya. Ini buat exchange, buat pertukaran? Iya. Ini payment network? Iya. Ini new class asset? Iya, namanya crypto asset. Ini tools buat money laundering? Iya juga. Karena apa? Nggak ada nama kan, cuma ada public key. Public key pun panjang banget, nggak tahu itu isinya apa. Oh tapi kan transparan Pak. Iya memang transparan isinya. Ada duit, kita punya duit berapa itu transparan kelihatan. Tapi kita nggak tahu nih orang siapa. Nggak ada linknya. Dari public key ke orang itu nggak ada linknya. Kan kalau kita biasa nih misalnya. Yang gampang ya. eh Email, Google ID. Oh, kita lihat dari Google ID, kita tahu ini orang namanya siapa. Oh, enggak, Pak. Tapi kan bisa, Pak, dia ganti. Misalnya jadi apa gitu. Oh, dibikin pria ganteng @gmail.com misalnya. Tetap kita bisa lihat IP addressnya, kita bisa tahu ininya berapa, ininya berapa. Nah, kalau di blockchain, di DLT, itu nggak ada asosiasi dari public key ke email ataupun ke mana yang lain. Jadi, itu putus di situ. Makanya kenapa dari awal banget regulator itu agak-agak benar-benar enggan gitu, nggak mau. Karena apa? Ini tools for money laundering. Ini juga buat menghindari pajak karena nggak tahu ini orang siapa kan. Dan satu orang ini dia bisa dong dipecah
Dia habis jual drugs gitu atau mungkin korupsi 10 triliun, 100 triliun, gimana cara supaya nggak kelihatan dipecah duitnya. Oh, jadi Bitcoin jadi berapa, jadi banyak gitu. Apa ini juga ancaman Bang untuk konsep fiat currency? Iya, buktinya apa? Akhirnya Bang bikin teknologi blockchain tapi dasarnya dari CLT, Centralized Ledger Technology, yang kita kenal yang tadi namanya apa? CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, Bitcoin itu susah untuk diregulasi karena apa? Karena dia decentralized. Dia nggak punya induk, negara mana nggak ada induknya. Yang kedua, dia anonim. Bahkan sampai sekarang dunia nggak tahu itu yang namanya Satoshi Nakamoto siapa orangnya. Tapi mereka bisa confirm ini bukan orang, bukan satu. Mungkin ada 4, tapi yang namanya yang pasti bukan Satoshi Nakamoto. Karena nggak ada orang yang namanya Satoshi Nakamoto itu. Makanya kenapa susah untuk diregulasi. Lah, base-nya negara mana? Even penemunya sendiri juga nggak jelas. Gitu. Tapi, ini masalahnya. Bitcoin itu impossible tuh apa? Tidak mungkin untuk di-ban. Kenapa? Saya kasih contoh. Ini nggak mungkin ya, bukan nggak mau. Nggak mungkin. Walaupun pengen, nggak mungkin. Saya kasih contoh torrent. Peer-to-peer file sharing. Itu sesuatu yang illegal. Itu benar-benar tidak disukain sama Hollywood, sama FBI, sama siapa, you name it. Semua authority nggak suka. Kalau bisa ditangkap, di penjara semua. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena dia decentralized. Dia anonim. Walaupun bisa ketahuan nanti dilacak pakai apa gitu ya. Tapi decentralized ini, everybody in this earth doing it. Semua orang. Nggak mungkin ditangkap semua orang di seluruh dunia. Karena apa? Yang namanya peer-to-peer itu. Jadi dia benar-benar nggak ada servernya. Oh, tapi Pak, saya waktu itu kalau misalnya ini perginya ke Pirate Bay. Nggak, di Pirate Bay itu cuma ada listnya. Oh, listnya ada file apa aja di torrent. Bisa ada file lagu, file video, file gambar, file aplikasi, anything. Ada buku, ada apa aja. Tapi itu cuman daftar isinya, listnya. Once mau download lewat torrent, itu udah nggak pakai websitenya si Pirate Bay lagi. That's why makanya kita tahu di berita, oh websitenya Kick-Ass Torrent, website Pirate Bay, udah di take out. Tetap, tapi torrentnya masih jalan. Karena itu decentralized. Oke. Yang berikutnya, ini adalah kasus yang unik. Kalau mau dihambat atau dihentikan, nanti ekonominya akan melambat. Nah, kok bisa Pak? Emang segitu berpengaruhnya nih si blockchain ini? Contoh. Ini akan saya kasih contoh dari dunia nyata. Jadi, sebentar ya. Di Afrika itu ada yang namanya solar coin. Ini apa? Jadi, solar coin itu, kalau kita pasti pernah dengar kan, tenaga surya, solar panel. Oh, kenapa orang nggak pakai Pak? Oh, mahal. Kenapa nggak dikasih insentif aja? Susah dikasih insentif, ntar bisa larinya, kita pengen ke A, larinya ke B. Kita pengen ke B, larinya ke C. Susah kalau dikasih insentif. Karena dulu di Indonesia belum pernah sih. Di Australia udah pernah. Di mana udah pernah. Jadi dapat subsidi dari pemerintah. Jadi barang untuk solar panel totalnya itu kan bisa ratusan juta, misalnya 500 juta dapat diskon. Tapi tetap nggak cukup banyak untuk membuat orang pindah. Karena apa? Karena lobby dari kita tahu dong industri minyak itu gede banget. Ya, yang paling gampang apa? Kita lihat aja misalnya teman-teman kalian yang kerja di minyak, duitnya banyak, duitnya. Karena apa? Banyak duit di situ kan. Bahkan Amerika rela menghancurkan negara manapun demi minyak. Jadi duitnya banyak di situ. Makanya kenapa solar panel nggak bisa ini sih? Padahal kan bagus buat energi. Semua orang, pemimpin mana, negara mana, semua mikir, global warming atau apa. Ya udah pakai solar panel.
Jangan jangan pakai lagi ini apa bahan bakar yang dari dinosaurus gitu. Tapi tetap kan, kenapa tetap dipakai? Ini solar coin namanya. Apa itu? Di Afrika. Di Afrika itu dikasih insentif kalau orang pakai solar panel, dikasih insentif dalam bentuk kayak Bitcoin namanya solar coin. Tapi karena ini digital, jadi nggak mungkin salah sasaran. Karena apa? Solar panel itu kan pakai inverter, pakai apa segala macam, dibuat itu connect ke internet, Internet of Things. Jadi waktu connect, dia akan connect ke websitenya si SMA ini. Nanti dilihat, oke si Anu udah pakai berapa watt, 4000 watt. Jadi yang diperhitungkan itu adalah berapa kWh, berapa kilowatt hour. Kalau dia udah pakai makin lama, dia makin banyak dapat solar coinnya. Nanti bisa diuangkan. Hal ini yang membuat teknologi jadi bergerak, ekonomi jadi bergerak. Jadi tadinya, ini yang paling gampang ya. Afrika kita tahu dong negaranya kayak apa, tanda kutip ya, terbelakang. Tapi akhir-akhir ini kita kok sering dengar ada M-Pesa, itu udah jadi bagus, udah jadi apa? Payment networking terbesar di dunia. Terus sekarang kita dengar lagi ini ada SMA. Jadi karena intinya apa? Sadar nggak sadar, ekonomi mereka udah mulai bukan jalan. Kalau kita mikir ekonomi mereka udah mulai bergerak, enggak. Jalan, enggak. Lari. Mereka udah mulai lari. Karena apa? Kan kita tahu nih kalau misalnya di Indonesia dulu, oh rengekannya orang-orang pemimpin daerah apa sih? Oh dana kurang, oh ini nggak ada listrik, nyanyi gitu kan bilang. Oh ini susah nih di daerah ini masih terbelakang, masih bla bla bla. Terbelakang, intinya karena apa? Listrik kan belum masuk. Once listrik udah masuk, yang lain bisa masuk. What if? Lu nggak perlu nungguin PLN. Pakai solar panel. Mahal pak. Ya ini solusinya, si solar coin. Ya orang jadinya pakai. Jadi once sudah ada listrik, ekonomi udah mulai awalnya aja muter, terus jalan, terus lari. Contohnya apa? Di Afrika ini. Oke. Nah, ini kenapa kita bilang, loh kok bisa jadi slow? Itu tadi buktinya bahwa kebalikannya. Once itu dipakai, itu mulai bergerak makin cepat gitu. Oke, kita sekarang mulai di materi yang berikutnya yaitu panduan penyelenggaraan digital perbankan. Ini yang tadi saya bilang, ini checklist. Ini cuman dari BI, dari OJK perlunya ini. Kalau ada bank pengen mau buka digital branch, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dicentang. Oh, harus ada, ini harus ada gitu. Jadi pertama, untuk digital branch itu pertama yang harus dilihat harus ada security sama trust. Ya wajar sih. Bank itu industrinya apa? Industri security, industri trust. Jadi keamanan, kepercayaan. Kalau orang udah nggak percaya, apa yang terjadi? Rush. Jadi makanya bahkan kalaupun mau buka digital, itu tetap harus dijaga security sama trustnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Kita sendiri tahu kan, kalau yang namanya udah ngomongin digital, pasti ada masalah security. Ntar gimana Pak kalau dijebol? Ntar gimana kalau ini? Pasti ada masalah itu. Kalau misalnya udah sempet dijebol, trustnya udah berkurang ataupun hilang gitu. Jadi di sini security sama trust dan adanya sarana bank yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Maksudnya bukan bank ya, secara sendiri itu dilakukan oleh nasabahnya sendiri tanpa perlu bantuan dari CS, dari Satpam, dari siapa. Enggak. Itu intinya dari si digital branch. Digital branch itu ada dua, yang on-site sama off-site. Jadi yang ada fisiknya sama yang enggak. On-site itu berarti ada fisiknya, ada site-nya, ada tempatnya. Off-site itu berarti yang virtual, yang di internet, yang di mobile application gitu. Jadi kalau untuk yang on-site ini cuma dikasih tahu dari OJK, dia bilang kalau mau bikin, nih lo harus ada ini. Ya, ini sebenarnya sih gampang banget kan. Oh ya, harus ada monitor atau tablet. Oke, biar nasabah bisa ngelihat. Harus ada keyboard. Harus ada apa? eKTP reader sama fingerprint scanner supaya nanti bisa nge-scan, ngelihat ini orang benar nggak sesuai dengan fingerprint yang ada di KTP. Harus ada scanner buat scan dokumen-dokumen. Karena ada dokumen lain yang belum bisa dibaca kayak SIM misalnya. Itu kan belum ada readernya karena dia nggak pakai chip kan.
harus ada video banking hardware. Jadi kalau misalnya, apalagi kayak zaman sekarang ini udah perlu banget kan, karena apa? Nggak boleh bertatapan muka langsung, karena takut ketular gitu kan. Jadinya harus ada video banking hardware. Ini juga hubungannya karena siapa tahu dia harus misalnya dapat approval dari orang yang lebih tinggi yang nggak ada kedudukannya di situ, ada jadi pusat. Kalau suruh jalan lagi, oh Pak, Bapak ke pusat, wah malas banget kan. Video conference aja langsung misalnya, langsung dengan apa ya, kayak bagian compliance-nya misalnya atau apalah, bagian dari bagian kepala divisi atau apa. Terus harus ada electronic signature device. Jadi kita tanda tangan udah nggak pakai pulpen sama kertas lagi. Kalau nih kalian nih yang kebetulan misalnya kemarin-kemarin udah pernah baru aja ngambil KTP atau SIM, tahu dong ya kan, yang kalau nggak salah mereknya Logitech atau apa saya lupa itu. Jadi pakai kayak pensil bentuknya dari plastik, terus tanda tangan di kayak di stylus, di touchpad gitu, electronic signature device. Itu harus ada, itu di required oleh si OJK kalau ada bank yang mau bikin digital branch on site. Yang berikutnya apa lagi? Ada cash dispenser machine, ada card printer and dispenser. Jadi kalau misalnya orang memang bank masih pakai kartu, ya udah harus ada dong, karena kan mau dibikin layanannya mandiri, jadi nasabahnya bisa melakukannya sendiri. Begitu udah eh, account dibuka, dia mau kartu ATM-nya udah harus ada dong, nggak perlu nunggu lagi. Kalau misalnya masih kayak jadul zaman dulu kan, oh ya Pak, seminggu atau 2 minggu Pak ya, ditunggu nanti kartu ATM-nya kita kirim. Ya itu mah so 80s 90s banget gitu, nggak ada gunanya bang. Digital branch kan harus ada card printer, harus ada EDC card and pin reader. Jadi kalau misalnya memang orangnya itu pengen dites, nih kartunya udah ada, ngetesnya pakai apa? EDC card itu. Harus ada ATM. Loh Pak, apa bedanya tadi cash dispenser machine? Kalau ATM itu kan automated teller machine. Kalau cash dispenser biasanya tetap perlu ada orang. Apa dalam hal ini adalah staff banknya untuk mengoperasikan. Kalau ATM benar-benar fully otomatis kan. Tapi kalau si ATM cuman buat ngambil duit, nggak bisa buat ngitung. Harus ada CCTV, ya emang itu udah biasa lah. Dan alat lainnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang offset tuh kayak apa? Tadi saya udah sempat singgung, dari bisa di mobile, bisa di internet. Yang kita tahu mungkin kebanyakan mobile, karena apa? Orang pakai tablet, orang pakai smartphone. Tapi bisa juga di internet. Misalnya orang pakai notebook, orang pakai komputer. Jadi nggak cuma kalau di mobile kita tahu ya cuma dua ya, Android sama iOS. Tapi kalau di internet dia harus pakai web page, karena orang bisa pakai browser macam-macam, mau pakai Safari, mau pakai Firefox, mau pakai Opera, mau pakai Chrome, bahkan mau pakai Internet Explorer yang jadul, atau mau pakai Edge. Jadi intinya kalau mau offsite ini ada dua pilihannya, bisa mobile, bisa internet. Nah, di sini saya nggak akan bahas panjang lebar karena ini persyaratan membahas apa, penyelenggaraan digital branch itu harus ada rencana penyelenggaraan pembukaan digital brand dalam RBB. RBB itu apa? Rencana bisnis bank. Minimal harus bank buku 2. Buku 2 maksudnya apa Pak? Bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Ini kalau dari bahasa tetap sih, kalau misalnya kalian belum pernah tahu akan susah. Buku, iya. Apa tuh? Bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Apa maksudnya? Nggak ngerti kan? Buku itu kategori dari BI tadinya dikategorikan berdasarkan modal inti. Buku 1 paling kecil, buku 4 paling besar. Buku 1, bank yang punya modal inti kurang dari 1 triliun. Buku 2, bank yang punya modal inti 1 sampai 5 triliun. Buku 3, modal inti 5 sampai 30 triliun. Buku 4, di atas 30 triliun. Pentingnya apa nih si modal inti? Berarti modal inti menggambarkan bank ini dananya besar, nasabahnya banyak, kemampuan dia untuk menghandle kalau ada rush juga cukup bagus. Dibanding kalau misalnya yang punya cuma 1 triliun, kalau begitu di rush 50% udah langsung kolaps misalnya gitu ya. Kalau yang buku 4 diharapkan dia lebih rigid, lebih kuat, lebih tahan. Elektronik bankingnya udah disetujui oleh OJK. Memenuhi kewajiban yang tadi nih, alokasi modal inti.
Kayak tadi di bank buku-buku itu kan. Jadi minimal harus buku 2. Buku 1 itu nggak bisa. Dia mau bikin digital branch nggak bisa. Memenuhi persyaratan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Yang berikutnya, jenis digital branch itu kayak apa sih? Jenis digital branch itu ada kantor cabang pembantu atau KCP, KCP digital, ada kantor kas digital, ada gerai digital. Apa bedanya? KCP, kantor cabang pembantu, berarti dia harus atau dia bisa mempunyai kemampuan atau fitur yang sama dengan induknya. Induknya bisa ngapain, dia bisa ngapain. Itu KCP. Kalau kantor kas, dari namanya yang gampang, dia cuman bisa terima kas, keluarin kas. Dia cuma bisa terima uang, keluarin uang. Jadi cuman orang bisa setor uang untuk ke tabungan atau tarik uang dari tabungan, atau ini ada nasabah yang kreditnya udah disetujuin, dia bisa ngambil uang kreditnya. Apa itu gerai digital? Gerai digital itu cuman bahwa ini adalah branch atau gerai digital dari suatu bank. Jadi gerai digital itu bisa dalam bentuk KCP atau kantor kas. Poin yang keempat, khusus bank asing, dia nggak boleh punya KCP gerai digital. Dia bolehnya punya KK atau gerai digital. KK itu maksudnya kantor kas ya. Gitu. Jadi ada juga digital booth yang dia nggak bisa narik duit, nggak bisa terima duit. Dia cuma bisa, kalau kalian lihat nih, yang gampang ya, ATM. Jadi kalian misalnya ke mall yang gede, ini ada ATM BCA, ada 4 biji. Yang 3 bisa ngeluarin duit, yang satu enggak. Yang satu cuma bisa apa nih? Transfer apa aja. Jadi nggak bisa ngeluarin duit, tapi dia bisa transfer. Itu analoginya, itu gerai digital tuh. Yang lain tuh kantor kas yang bisa ngeluarin duit. Ini yang gerai digital, yang fully gerai digital, cuman bisa transfer doang. Jadi kalau kita balikin lagi ke sini, gerai digital itu apa? Jadi orang bisa buka rekening, tapi mau nyetor nggak bisa, mau narik nggak bisa, benar-benar di situ. Tapi kalau mau transfer bisa, kemana bisa. Itu yang dimaksud poin ketiga tadi, yang apa dinamakan gerai digital. Oke. Nah, tata cara dan prosedur ini mengacu pada tata cara pembukaan kantor sesuai dengan jaringan kantornya. Nah, BI itu udah punya prosedur kalau bank mau buka KCP, bukan yang digital ya, yang biasa. Udah ada nih KCP sama KK. Jadi untuk pembukaan secara fisik tetap mengacu ke aturan yang lama. Begitu digitalnya baru tadi kan harus ada tablet, keyboard, apa segala macam. Tapi kalau untuk fisik tetap mengacu ke aturan yang lama. Yang berikutnya ya iyalah menyampaikan permohonan penyelenggaraan kepada OJK paling lambat sebulan sebelumnya. Nggak boleh mepet. Pak, saya mau buka digital branch. Kapan? Besok. Cloud. Nggak bisa. Jadi harus paling lambat sebulan sebelumnya. Oke. Mengajukan permohonan dilampiri data dan informasi sesuai dengan persyaratan poin 1 yang tadi. Poin 1 tadi itu apa sih? Disertai tambahan data dan informasi pendukung. Poin 1 itu tadi di sini. Rencana penyelenggaraan pembukaan digital branch dalam RBB. Jadi harus ada di dalam rencana bisnis banknya, itu harus ada dia bilang, oh kita memang akan membuka digital branch. Kalau misalnya di dalam RBB-nya nggak ada, ditolak sama si OJK-nya. Nggak ada nih di RBB, udah tolak. Benerin dulu RBB-nya, ganti dulu gitu. Tadi tata cara dan prosedur. Dan bahan data dan informasi ini harus ada struktur organisasi dan pengawasan dari pihak manajemen. Nanti kayak gimana sih strukturnya? Udah buka nih cabang digital, siapa branch manajernya, siapa ininya, ntar yang ngawasin siapa, kurang lebih kayak gitu. Ada polisinya kayak apa, kebijakannya kayak apa, sistemnya kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, kewenangannya kayak gimana. Dan perlu juga cost benefit analisisnya. Kenapa sih mau buka cabang di situ? Misalnya ini contoh yang paling ekstrim deh. Tiba-tiba nih ada cabang yang mau buka di hutan gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Curiga dong OJK-nya. Kenapa buka cabang? Orang nggak ada siapa-siapa. Emang ada nasabah lo di sono? Enggak. Terus ngapain buka?
Nggak bisa jawab, udahlah nggak usah buka daripada ntar buka ngerugi-rugiin gitu kan, ngabisin duit, akhirnya tutup lagi gitu. Makanya kenapa perlu supaya si BI sama OJK ini pengen tahu juga, bener nggak sih keputusan kalian itu untuk buka cabang di situ, misalnya lihat cost benefit analisisnya, gitu maksudnya. Informasi mengenai jenis dan jumlah perangkat keras, ya ini hardware tadi kan. Oke, ada komputer berapa banyak, oke ada tablet berapa banyak, oh pakai iPad berapa banyak gitu. Layout ruangan, business flowchart, ini bla 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 segala macam. Ini juga apa, hubungannya lebih ke tadi checklist detailnya apa aja. Tapi mungkin ini ada satu yang saya mau garis bawahi. Kenapa Pak dengan Dukcapil? Ya karena kan EKTP. EKTP udah yang dibaca tuh apa di EKTP? Cuma nomor KTP kan. Nanti begitu mau ngambil data lengkapnya itu ke Dukcapil. Jadi pakai nomor EKTP, dia nge-retrieve pakai query ngambil data yang lengkapnya, nama, umur, alamat segala macamnya itu di Dukcapil. Gitu. Kalau digital readiness assessment ya iyalah, kalian mau buka cabang digital kok nggak ready, kan harus ada assessmentnya. Oke udah ready apa misalnya, ini udah ada sistemnya pakai ini buat buka rekening buat apa, tapi masalah resikonya udah ada belum, masalah fraud kalau misalnya ada fraud gimana, kalau misalnya securitynya gimana, udah ada belum. Kalau belum ada nggak bisa gitu. Ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga karena apa, yang namanya bank yang kita tahu kan ada banking stack kan, bahwa di situ melibatkan banyak banget pihak ketiga, bahkan cuma untuk kegiatan operasional biasa. Ini juga harus ada perjanjian kerjasamanya, juga harus dikasih lihat ke BI sama OJK kalau mau buka digital branch. Oke udah ada pihak ketiga siapa aja, jadi untuk meminimalisir fraud misalnya gitu kan. Oh ini udah ada, ini kalau untuk uang pakai siapa, untuk ini pakai siapa, untuk ini pakai siapa, supaya di situ juga nantinya jelas kalau misalnya ada apa-apa, BI sama OJK punya data yang lengkap. Misalnya nih di cabang ini tiba-tiba ada fraud. Wah, duit nasabah hilang 100 miliar misalnya. Karena kan itu sempat ada kasus kayak gitu kan. Atlet e-sport itu kan duitnya hilang berapa miliar gitu. Nah, di situ kan bank juga harus tahu kan, salah siapa ini. Coba lihat pihak ketiganya siapa. Ini kan karena kan waktu dia transfer itu harus dilihat ini salahnya dari mana. Kesalahan dari nasabah, kesalahan dari cabang, atau kesalahan dari pusat gitu. Asesmen dan kelayakan kinerja pihak ketiga, ya wajar karena memang di bank itu banyak melibatkan pihak ketiga. Analisis aspek hukum, iyalah wajar. Karena apa? Kalau saya nggak salah, bahkan buka usaha itu perlu ada, saya lupa bahasa, karena kalau hukum itu bahasa Belanda ya dulu ya. Jadi ada yang namanya izin keonaran bahasanya. Izin keonaran itu jadi bahwa orang namanya buka usaha itu pasti berisik. Jadi kalau misalnya di sekitarnya banyak rumah, itu dia harus punya izin keonaran itu. Jadi kalau misalnya ntar berisik, orang yang punya rumah di sekitarnya itu udah dikasih tahu bahwa ini akan ada bisnis. Kamu kasih izin apa enggak? Enggak. Kalau enggak ya udah. Tapi kalau misalnya dikasih izin ya udah. Ntar ternyata dia komplain, lah kamu udah kasih izin waktu itu. Ini izin keonarannya udah ada. Kurang lebih simpelnya kayak gitu. Jadi ada analisa aspek hukumnya, ada audit independen terhadap operasionalnya. Iya, karena apa? Ini kan di bank itu banyak melibatkan pihak-pihak ketiga, bahkan nggak cuma pihak ketiga. Di operasional banknya sendiri itu kan ngejelimet. Jadi kalau misalnya ini orang pas buka rekening gimana? Kalau ntar ada orang buru-buru gimana? Kalau ntar ada orang gimana? Contoh yang paling gampang. Kalau ada orang habis ngambil, ini kita nggak ngomongin digital, kita ngomongin yang biasa aja, operasional perbankan. Dia habis ngambil duit, kalau masih di dalam cabang, itu tanggung jawabnya bank kan. Dia baru buka pintu keluar dari bank, dia nggak ada jarak semeter kan. Terus tiba-tiba dirampok. Banknya wajib apa enggak nolongin? Kalau iya, seberapa? Sampai sejauh mana nolonginnya? Karena kan itu sering. Kalau nggak salah, yang waktu itu sering berapa kasus di Surabaya. Bener-bener baru ngambil duit dari bank, baru turun, baru jalan. Ini kalau nggak salah ibu-ibu sebelum masuk ke mobil, jadi mobilnya pakai supir, udah parkir lagi jalan, dicegat, ambil duitnya ditembak. Nah, ini untuk masalah hal-hal yang kayak gini nih, karena apa? Duit itu kan menarik banyak orang kan, apalagi keadaan lagi susah. Jadi harus ada
dipersiapkan secara matang. Buktinya apa? Harus ada audit independen. Oke, ini operasional udah bagus. Oh, ini kalau ada apa-apa udah siap mereka gitu. Ada program perlindungan dan edukasi nasabah. Maksudnya gimana? Bahkan kita nggak usah ngomongin digital. Banyak dari kita, apalagi yang misalnya bukan bekerja di perbankan, kita ngelihat produk bank itu aja pasti suka bingung, terutama misalnya produk apa? Investasi. Makanya kenapa untuk yang bisa nawarin produk investasi itu harus ada sertifikasinya sendiri. Ada apa? CWMA atau sertifikasi yang lain. Jadi bukti bahwa ini nggak bisa sembarangan orang. Jadi karena orang itu waktu dia ngejual produk investasinya, dia juga harus mengedukasi calon nasabahnya ini. Kurang lebih sama kayak gitu. Di yang digital ini juga seperti itu. Harus ada program perlindungan dan edukasi nasabah dan kantor yang menjadi cabang induk dari digital branch-nya itu di mana. Jadi harus lengkap ininya. Oke, ini ada misalnya ya, ada digital branch di Pondok Indah Mall misalnya. Ini harus jelas dia induknya kemana kalau ada apa-apa. Buat apa sih? Misalnya, dia pengen tetap buka dong, tapi ternyata mallnya yang tutup. Dia nggak salah kan? Tapi nasabah pasti marah. Nah, kalau ada hal-hal kayak gitu, nasabah dialihkannya kemana? Harus ke cabang terdekat yang merupakan induknya dia. Ya, itu kurang lebih salah satu kemungkinan operasional. Banknya nggak pengen tutup, tapi ternyata satu dan lain hal, mallnya yang tutup. Gimana yang terjadi? Atau yang sering kejadian di Bali misalnya, banknya nggak mau tutup, tapi harinya nyepi. Satu Bali tutup. Gimana? Kayak gitu. Oke, kita lihat di sini. Ya ini sebenarnya, ya itu, checklist itu masih ngebahas something yang nggak perlu pemahaman sih. OJK dapat melakukan on-site visit ke lokasi digital branch. Ya iyalah, namanya juga pengawas gitu kan. Terserah dia kapan dia mau datang. Bisa dia mau datang ataupun enggak gitu. Mencantumkan jenis pada lokasi. Jadi harus dibilang, ini bank apa nih? Misalnya BRI. Harus bilang gerai digital Bank BRI. Gerai digital kantor kas BRI. Kantor atau kantor kas digital Bank BRI. KCP digital BRI. Bagi bank yang udah disetujuin, jadi kalau misalnya dia udah disetujui nih buat gerai digital, untuk cabang yang berikutnya dia nggak perlu minta izin lagi sepanjang itu nggak ada perubahan. Dan untuk bank asing, misalnya nih ada yang kekeh bank asing, gue pengen buka KCP digital, dia harus minta persetujuan khusus lagi untuk KCP itu, baru nanti persetujuan digitalnya. Gitu. Harus ada penerapan manajemen risiko IT atau TI, teknologi informasi. Jadi pengamanan logik ya wajar lah, harus ada satpam ya, mungkin ada polisi, ada apa. Kalau pengamanan logik itu contohnya adalah harus ada alarm, harus ada apa? Nggak sembarangan orang boleh masuk, harus ada akses card. Pengamanan fisik seperti apa? Ya tadi polisi, satpam, harus ada rolling door, harus ada apa? Eh, lemari besi. Pengendalian operasional, ya itu juga harus ada. Jadi kalau misalnya eh, saya kasih yang gampang nih ya. Kan kalau orang di kasir itu ngitung duit gitu ya misalnya. Jangan sampai yang di kasir itu orang yang tremor, tangannya gemeteran, atau yang matanya udah awas, udah mungkin silindris atau mungkin apa gitu. Tapi intinya untuk segala hal, karena ini berhubungan sama uang nih, udah harus dipikirkan. Oke, kalau misalnya boleh pakai yang kacamatanya silindris, apa pencegahannya? Kalau misalnya dia salah silap mata atau apa, itu gimana caranya gitu? Harus ada pengawasannya mungkin yang lebih atau apa. Tapi intinya untuk masalah operasional ini semua harus dipikirkan sedetail mungkin gitu. Nah, bisnis flow untuk pembukaan rekening ini cuma contoh aja ya. Nasabah harus punya iktp, bank harus melakukan validasi dari sidik jari. Validasi kebenaran identitas dengan video chat. Karena misalnya nggak bisa atau nggak boleh ketemu pakai video chat. Karena memang tadi fiturnya salah satunya harus ada fasilitas video. Verifikasi data dengan Dukcapil. Karena yang dibaca adalah data dari iktp. Cuma dibaca nomor iktp-nya, ngambil datanya dari Dukcapil. Melengkapi data informasi APU PPT. Apa sih itu Pak? Anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Jadi kalau ini dulu itu
waktu masih standar luar negeri namanya AML. AML ATF. Anti Money Laundering, Anti Terrorist Financing. Jadi ya dari namanya ini sesuatu yang self explanatory, walaupun memang ini bertahun-tahun udah menjadi momok bagi perbankan. Karena apa? Bahkan si Brad King siapapun itu udah bilang ini kebanyakan false positive. Maksudnya apa? Transaksi bank misalnya 1000, yang kena flag itu 20. Jadi yang 20 harus manual dilihatin satu-satu. Bank itu harus ngeluarin duit menggaji orang buat ngeliatin manual 20 satu-satu. Dan dari 20-nya semuanya itu pasti bukan teroris. Yang teroris beneran malah lolos. Jadi bank udah ngeluarin duit banyak-banyak, terorisnya tetap lolos. Dan terorisnya lolos, banknya tetap disalahin, harus ganti rugi. Padahal kan teroris tuh belum menyerang siapa-siapa. Harus bayar ganti ruginya tuh nggak kecil. Kalau Stanchar pernah kena 1,3 miliar dolar, HSBC pernah kena 2 miliar dolar. Buat apa? Larinya kemana itu duit? Ke Amerika gitu. Yang berikutnya, business flow-nya itu merekam data biometrik calon nasabah untuk keperluan autentikasi. Ya wajar lah. Kita sekarang ini kan bahkan nggak cuma di bank. Kalau Tokopedia atau di bank muamalah atau apa, kita login aja bahkan pakai biometrik, pakai fingerprint. Nah, yang ketujuh ini mungkin yang kebanyakan jargon ya. Apabila calon nasabah telah menjadi nasabah dari LJK lain, dapat menggunakan CDD dari LJK tersebut. Apa sih maksudnya nih? LJK itu adalah lembaga jasa keuangan. Jadi kalau bank itu kan LJK juga, tapi kan khusus dibilang bank. LJK yang lain tuh kayak financing, kayak FIF atau apa gitu yang lain. Jadi kalau LJK, lembaga jasa keuangan, kalau dia pasti udah melakukan CDD. Apa itu? Customer Due Diligence, KYC, Know Your Customer. Jadi misalnya ini ada nasabah dari FIF, dia mau jadi nasabah dari bank, FIF-nya udah ada CDD-nya. Itu bisa diambil sepanjang sesuai dengan pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga dalam APU PPT. Jadi kalau misalnya si FIF-nya itu sudah sesuai, customer due diligence-nya sudah sesuai dengan standar APU PPT, itu boleh dipakai. Jadi banknya nggak perlu ngelakuin customer due diligence lagi. Dia tinggal ambil datanya dari si FIF ini. Gitu. Persetujuan pembukaan rekening dilakukan pejabat berwenang dengan profil resmi. Ya, oke lah, ini gampang. Nah, di pelajaran berikutnya nanti kita akan lihat apa itu digital blueprints-nya perbankan. Ya, ini kalau saya boleh bilang, ini yang nanti lebih syarat dengan kalau tadi ini itu kan checklist. Apa aja. Oh, kalau mau ini harus ini, perlu ini. Kalau ini perlu ini. Nanti di kuliah berikutnya itu yang akan banyak peraturannya, POJK nomor segini, PBI nomor segini. Karena dia pengen lihat, oke, ini ada digital blueprints kita yang nyiapin. Si BI sama OJK, ini kita udah nyiapin nih. Kedepannya nanti seperti apa? Dari 2020 sampai 2024, nanti akan seperti apa nih? Petanya seperti apa? Blueprintsnya seperti apa? Nanti di situ akan banyak aturan-aturannya. Gitu. Oke, untuk materi kali ini, kuliah kali ini, dua materi ini alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada mau tanyakan masalah tugas atau hal yang lain? Gak ada kalau oke, nggak apa-apa sebentar kalau gitu saya mau absen dulu ya. Sebentar. Ini satu Rema. Ini yang kedua Jessica. Tugas nggak ada masalah ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan.
Oke, ini yang ketiga, Lutfi. Dan yang keempat. Oke, kalau misalnya gak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, iya, sama-sama. Ya.